yang tentunya luar biasa. Nah adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Nona di Sekolah Minggu Kristus Penebus Online. Nah hari ini kita mau siapkan hati kita mau berdoa sebelum kita memulai sekolah minggu hari ini. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang Engkau beri bagi kami semua. Tuhan, sebentar kami akan memulai sekolah minggu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memenuhi setiap hati kami. Berkati setiap puji-pujian kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Nah, walaupun adik-adik di rumah, adik-adik harus tetap semangat memuji Tuhan. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Yuk, sekarang kita mau angkat pujian. Nah, semuanya berdiri ya, harus semangat. Kita mau angkat pujian dari terbit matahari. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji, semua angkat tangannya yuk, dua-duanya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekarang kita mau angkat pujian happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekarang kita mau angkat pujian lagi, setinggi-tingginya langit. Lebih semangat. Setinggi-tingginya langit, lompat lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam, congkok semuanya ya. Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segala. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, semuanya tetap semangat ya. Nah, adik-adik, kita mau menerima firman Tuhan. Tuhan memberikan kita hikmat supaya kita lebih mengasihi Tuhan seperti Raja Salomo. Biarpun Raja Salomo menjadi raja yang sangat kaya, menjadi raja yang sangat dikagumi banyak orang, tetapi Raja Salomo memiliki hikmat. Dia tetap takut akan Tuhan. Dia tetap bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, sekarang kita mau minta Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Kita mau katakan, selidiki hati kami Tuhan. Kita mau angkat pujian, selidiki hatiku. Semuanya sungguh-sungguh ya adik-adik. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Semua angkat tangannya. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Setelah kulihat, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati, kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya Yesus. Ya, semuanya lipat tangannya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini puji-pujian kami. Biarlah kiranya Tuhan, puji-pujian kami berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati kami, berkati telinga kami, agar kami dapat mendengar dan agar kami dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan perintah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Shalom adik-adik. Nah, masih penuh sukacita? Amin. Masih penuh semangat? Wow. Angkat kedua tangannya kalau kita penuh semangat. Siap. Kita suarakan haleluya 3 kali ya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Oke. Nah, sekarang kita duduk yang manis. Kita siap dengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, kalian mau tanya dulu nih. Siapa kira-kira yang masih ingat dengan firman Tuhan minggu lalu? Angkat tangannya. Wah, betul sekali. Kita firmannya tentang Raja Salomo. Sip. Nah, Raja Salomo waktu lalu dia takut karena dia ditunjuk sebagai raja. Tetapi dia belum memiliki pengalaman untuk mengurus bangsa Israel yang begitu banyak. Lalu suatu ketika Tuhan memperhatikan Raja Salomo dan dia memberikan hadiah yang sangat besar karena ketaatan Raja Salomo. Apa hadiahnya itu? Ya, Raja Salomo diberikan hikmat luar biasa dan juga kebijaksanaan. Selain itu juga dapat plus. Dia mendapatkan kemuliaan, kekayaan, dan umur panjang juga. Wow! Sampai-sampai adik-adik, kalian mau cerita ini? Selanjutnya, ketika Raja Salomo dia membanggai bangsa Israel, Raja Salomo pun sedang duduk di atas tahtanya. Dia sedang berpikir, apa yang harus aku lakukan untuk bangsa Israel? Lalu, terdengarlah suara teriak-teriak dari luar. Tidak, itu anakku. Wah, Raja Salomo berpikir, apa yang terjadi? Jangan serahkan anakku. Itu anakku, bukan anakmu. Hah? Ada dua ibu yang sedang bertengkar, adik-adik. Gimana rasanya kalau kita lagi melihat kejadian itu di situ? Ada dua ibu yang berteriak-teriak sangat keras dan bertengkar. Dan ada prajurit yang sedang membawa bayi. Wow, Raja Salomo pun memanggil prajurit tersebut. Hei, kemari, ada apa yang sebenarnya terjadi? Wah, lalu ibu pertama bercerita, Rajaku, ibu itu mengaku bahwa bayi yang dibawa bapak itu adalah
anaknya. Oh, Raja Salomo berpikir kembali. Tetapi ibu kedua bercerita kepada Raja Salomo. Tidak Raja. Dia adalah anakku. Aku sangat mengenal dia. Raja Salomo kira-kira harus percaya kepada siapa ini? Ibu yang pertama atau yang kedua? Nah, Raja Salomo pun berdoa di dalam hati. Dan dia mulai berkata kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Keputusan apa yang harus aku pilih? Hikmat apa yang harus aku berikan? Dan kebijaksanaan apa yang harus aku berikan kepada kedua orang ibu ini? Lalu apa yang terjadi? Ibu pertama dan ibu kedua masih terus bertikai, adik-adik. Mereka masih memperebutkan bayi yang dibawa. Tidak, itu anakku. Tidak, itu anakku. Lalu Raja Salomo pun berdiri dan berkata, prajurit, serahkan kepada kedua ibu itu bayi tersebut. Tetapi penggalah dan bagilah menjadi dua bayi itu. Apa? Prajurit bingung. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku menuruti raja? Tapi dia rajaku. Dia memerintahku untuk membelah jadi dua. Wah, ketika prajurit akan bergerak, siap raja, aku akan membelahnya menjadi dua dan menyerahkan kepada kedua ibu itu. Ibu pertama langsung berteriak, jangan raja, jangan belah menjadi dua. Raja, serahkanlah kepada ibu yang kedua. Biarkanlah anak itu menjadi hidup dan menjadi tumbuh besar. Lalu ibu kedua pun berbeda. Tidak raja, jangan dengarkan ibu itu. Betul, keputusan raja. Belahlah menjadi dua agar kita adil. Kita mendapat sebagian-sebagian. Raja Salomo pun hanya tersenyum. Dan dia langsung berkata kepada prajurit, berhenti prajurit. Serahkan bayi itu kepada ibu yang pertama. Karena ibu yang pertama adalah ibu dari anak yang sesungguhnya. Wah! Nah, adik-adik, akhirnya pun bayi itu diserahkan ke ibu yang pertama. Dan ternyata setelah ditanya lebih detail dan betul sekali, ibu yang kedua sebetulnya memiliki anak, tetapi karena kelalaiannya, anaknya yang kandung meninggal dunia. Dan dia mengaku-ngaku anak dari ibu yang pertama sebagai anaknya juga. Tetapi di sini Raja Salomo sudah mendapat hikmat, keputusan, kebijaksanaan yang tepat. Dia akhirnya menyerahkan bayi yang sesungguhnya ke ibu yang sebenarnya. Wow, hebat bukan? Ketika Tuhan memberikan hikmat kepada Raja Salomo, tidak mendahului, tidak terlambat juga, tetapi tepat pada waktunya. Keren sekali. Nah, sama seperti kita adik-adik, kita juga mau meminta hikmat kepada Tuhan, sama seperti super kebenaran kita hari ini meminta hikmat dari Tuhan. Baik kita memulai pagi hari, kita bangun tidur, kita berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan berikanlah aku hikmat untuk hari ini melakukan setiap aktivitas kita. Walaupun mungkin kita sekolah masih online, kita masih di rumah, dan kita masih menjaga jarak dengan lingkungan sekitar, tetapi biarlah kita mendapat hikmat dan melakukan setiap aktivitas kita dari naungan Tuhan. Amin? Ya, sekarang kita ambil Alkitab kita mau membaca super ayat kita. Yuk, kita buka bersama-sama dari 1 Raja-Raja 3 ayat 12a. Ketemu? 1 Raja-Raja 3 ayat 12a. Halo teman-teman, Vanessa akan membacakan sumber ayat dari 1 Raja-Raja 3 ayat 12a. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Amin. Nah, sama seperti yang super ayat kita yang kita baca barusan, kita diberikan kemampuan, kita diberikan oleh Tuhan hikmat. Jadi jangan menunggu-nunggu lagi, karena kita meminta saja kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya.
Tidak ada batasannya loh untuk kita meminta hikmat tersebut. Masih ingat kan hikmat itu apa? Sama seperti yang di minggu lalu jelaskan. Ya, hikmat itu kemampuan untuk kita membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemampuan dari mana? Kemampuan dari Tuhan. Bukan dari kita pribadi, tetapi dari Tuhan. Sebagai contoh, pernah nggak adik-adik kita diejek? Wah, sering Kak. Wah, kita dinakali. Aduh, itu paling sering. Baik saudara, mungkin kalau teman kita nggak ketemu ya di rumah ya, mungkin seringnya ketemu sama saudara. Nah, di saat itulah kita ambil hikmat dari Tuhan. Apakah kita perlu membalas kakak kita? Apakah kita perlu membalas adik kita? Nah, tidak perlu. Hikmat akan mendapatkan pengertian mana yang baik dan mana yang buruk. Di setiap kehidupan kita sehari-hari, yuk kita mau praktekkan ya. Untuk hikmat dari Tuhan, kita mau terapkan. Siap semuanya? Siap! Ya, contoh lain lagi. Sekarang nih, kita kan lagi belajar di rumah kan? Kita lagi daring. Wah, orang tua sudah memberikan kita kuota yang cukup untuk online dengan sekolah, dengan guru-guru, mendengarkan pelajaran. Siapa di sini yang memakai hikmat menggunakan kuota itu? Hikmat gimana, Kak? Contohnya lagi, saat kita online, ada nggak keinginan kita, wah, buka YouTube main game wah, ketahuan kan? Nah, saat itulah adik-adik, kita harus memakai hikmat dari Tuhan untuk membedakan. Oh, betul kata Kanan, betul seperti firman Tuhan. Kita saat ini sedang belajar. Nah, kita harus memanfaatkan waktu yang ada untuk belajar dulu. Tidak untuk bermain dulu, tidak untuk game online dulu. Karena ada waktunya lagi saat kita bermain dan saatnya kita untuk melihat video-video yang lain. Nah, seperti itulah contoh dari hikmat yang Tuhan berikan kepada kita di kehidupan kita sehari-hari. Cukup mudah kan? Tetapi harus dari pribadi kita yang menggunakan hikmat itu dengan betul dan menggunakan pengertian itu untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, itu dari adik-adik semua. Siap semuanya? Siap! Mantap! Ya, baik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa kita untuk di minggu depan. Tuhan memberkati! Halo anak-anak, hari ini anak-anak sudah belajar firman Tuhan. Bagaimana Salomo menerima hikmat dari Tuhan. Nah, anak-anak juga bisa menerima hikmat dari Tuhan dengan cara rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dan selalu memuji Tuhan. Juga jangan absen sekolah minggu online. Ya, anak-anak mau mendapat hikmat dari Tuhan, yuk lakukan yang tadi Bu Irma sebutkan. Oke, hari ini Bu Irma mau ajak anak-anak bermain. Nah, di sini ada permainan namanya Bombix. Nah, di sana ada teman anak-anak semuanya. Nih, mereka akan mendapatkan Bombix sebanyak-banyaknya. Mereka akan berlomba-lomba. Siapa kira-kira yang akan mendapat yang paling banyak? Yuk, anak-anak di sini semuanya siap bermain? Iya. Nah, mereka semua semangat. Anak-anak di rumah juga boleh ya ikut bermain, semangat. Oke? Yuk, kita mau siap ya? Oh, siap. 1, 2, 3. Ayo, pilih. Ayo diambil pakai tangan. Ya, ayo semangat. Jangan sampai tumpah-tumpah ya, pelan-pelan ya. Ayo, Rita, bisa. Siapa ya teman-temannya ya?
Tuhan pasti memberi, asal kita segera datang kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan. Oke anak-anak, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik. Nah, bagaimana? Tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan oleh Kak Han kan? Pasti semua sudah mengerti jalan ceritanya. Bagi yang sudah duduk dengan taat, duduk tenang sambil mendengarkan, pasti nanti bisa menjawab beberapa pertanyaan dari Kak Endang. Nah, sekarang kita mau mendengarkan apa saja kuis untuk hari ini. Ya, simak baik-baik. Nanti bagi adik-adik yang sudah tahu jawabannya harus diketik di kolom komentar di bawah ini. Ya. Nah, sekarang pertanyaan nomor 1. Apa yang diperebutkan oleh dua orang ibu-ibu tadi? Yang pertama emas, yang kedua mobil, yang ketiga bayi. Sekali lagi ya, dengarkan. Yang sudah tahu jawabannya langsung ketik di kolom komentar di bawah ini ya. Soal pertama, apa yang diperebutkan oleh dua orang ibu tadi? Yang pertama emas, yang kedua mobil, yang ketiga bayi. Yang sudah tahu jawabannya langsung ketik. Ayo cepat ketik jawabannya di kolom komentar di bawah ini. Sudah semua? Oke, kita mau jawab bersama-sama ya. Jawaban yang benar adalah 1, 2, 3. Bayi. Siapa benar? Hebat sekali. Kemudian soal yang kedua. Yang kedua anak-anak siap-siap juga ya. Tuliskan di kolom komentarnya. Yang kedua, keputusannya dari Raja Salomo menanggapi peristiwa atau permasalahan dari ibu tadi apa? Yang pertama, Raja Salomo mengusir kedua orang ibu tersebut. Yang kedua, Raja Salomo membelah bayi dengan pedang. Yang ketiga, Raja Salomo memberikan si bayi ini kepada ibu yang tidak mau bayinya dibunuh. Siapa yang tahu jawabannya langsung diketik. Ayo Kak Endang tunggu, ketik. Ya, yang sudah mengetik jawabannya, sekarang kita mau jawab bersama-sama. Jawabannya adalah apa anak-anak? Iya, yang ketiga. Raja Salomo akhirnya memberikan si bayi ini kepada ibu yang tidak mau bayinya dibunuh. Oke, semuanya hebat. Nah anak-anak, itu tadi 2 pertanyaan kuis dari firman Tuhan hari ini. Nah, tanpa disadari, kita sudah lama nih sekolah minggu online, ya kan? Sudah lama anak-anak tidak sekolah minggu. Kenapa? Karena kita semua mengalami pandemi COVID. Nah, anak-anak, setiap kali anak-anak berdoa di rumah, jangan lupa anak-anak juga berdoa supaya virus corona ini, virus COVID ini segera lenyap dari bumi ini, ya. Jangan lupa, harus didoakan supaya kita bisa kembali beraktivitas normal seperti sedia kala. Nah, sebelum kita berdoa, Kak Endang mau mengingatkan, jangan lupa untuk klik tombol like di bawah sini. Jangan lupa juga untuk klik subscribe yang warna merah di bawah sini dan pencet notifikasi loncengnya. Oke? Miss Endang tunggu sampai memberikan 3 detik bagi yang belum pencet subscribe dan like. 1, 2, ayo pencet subscribe. 3. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Kita mau berdoa bersama-sama karena hari ini kita sudah sekolah minggu, sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah menjawab kuis, sudah bermain games. Sekarang kita mau berdoa sebelum menutup ibadah sekolah minggu online kali ini. Semuanya siapkan hati yang terbaik, duduk yang baik, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa beribadah sekolah minggu bersama-sama. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat, akal budi kepada kami. Kami berdoa untuk virus corona
supaya dihancurkan, dilenyapkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin, haleluya. Nah adik-adik, jangan lupa kita ketemu dalam sekolah minggu online lagi minggu depan jam 10. Goodbye, Tuhan Yesus memberkati.